Halo semua, ini merupakan video ke-8 dari seri belajar membuat aplikasi to-do list menggunakan PHP dan MySQL. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya membuat proses edit data di aplikasi to-do list kita. Baik, langsung saja kita buka aplikasi yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Jadi di sini tombol tambahnya sudah bisa, tombol set selesai sudah bisa, dan tombol hapus sudah bisa. Yang belum hanya tinggal edit data. Jadi ini kalau kita klik edit, dia tidak muncul apa-apa. Jadi nanti tujuannya adalah ketika diklik tombol edit, maka akan muncul sebuah form edit. Misalnya teks les bahasa Inggris kita edit menjadi les bahasa Mandarin. Gitu ya, kita klik edit, muncul formnya, ganti teksnya langsung simpan, maka akan berubah. Kurang lebih seperti itu alur dari proses edit datanya. Langsung saja, untuk proses membuat edit datanya, itu kita bisa langsung buka project kita di VS Code-nya. Oke, ketika sudah dibuka, kita fokus di file index.php dulu. Kita masuk ke bagian tombol edit. Nih ya, jadi kemarin sudah kita buat tombol selesai, ada tombol hapus dan tombol edit. Nah, jadi untuk tombol selesai, tombol hapus, ini href-nya mirip-mirip. Ya, jadi di sini kita isi dulu href-nya. Mirip seperti hapus dan set selesai, yaitu misalnya ketika diklik tombol edit ini akan mengarah ke file namanya form edit, frm edit saya buat, .php, kemudian kita kasih parameter id sama dengan, isinya adalah echo variabel data id. Nah, jadi kita ambil si primary key-nya, ya. Oke, ini mau dikasih tanda petik tunggal, petik titik koma boleh, ataupun tidak juga boleh, karena cuma satu baris aja. Oke, ini sudah kita kasih tujuan filenya, kemudian sudah kita kasih parameter. Sekarang tugas kita adalah ngebuat file frmedit.php. Langsung saja kita buat Ctrl N atau file new, kita save, frmedit.php. Oke. Nah, untuk file form edit ini sendiri, ini kita tidak perlu mendesain dari awal ya, karena kita formnya ini sama dengan form tambah. Jadi kita hanya perlu mengkopas dari form tambah dan kita modifikasi sedikit. Jadi kita masuk ke file form tambah. Ini kita copy semua ya. Ctrl A, copy, Ctrl C, paste di sini. Oke. Sesudah dipaste, nah kita modifikasi codingannya dikit-dikit. Pertama ini judulnya, tambah data kita ubah jadi edit data. Ini judulnya. Nah, di sini ada form, ini yang paling penting. Form action-nya harus dirubah ya. Yang awalnya simpan data, jadi kita buat edit data. Edit underscore data.php. Metodenya sama post, ininya tetap sama. Kemudian submit-nya sama, ini juga sama, tapi ada tambahannya ya. Kita butuh satu hidden field sebagai parameter proses edit datanya nanti. Jadi di sini kita butuh satu hidden field ya. Nah, di dalam formnya ya. Mau di atas sini boleh, mau di bawah sini juga boleh. Pokoknya dari dalam form. Saya kasih jarak aja supaya nampak. Type-nya kita buat hidden. Oke, seperti ini. Kemudian di value-nya ini kita kasih seperti, sorry, kita kasih name dulu ya. Name-nya ID, value-nya kita buat begini. Echo variable get ID. Oke, seperti ini. Ya, jadi kita membutuhkan satu buah hidden field, di mana hidden field ini nanti akan meneruskan parameter untuk proses simpan editnya. Ya, kita kasih name ID aja ya, karena isinya juga ID. Ya, ini kita save dulu ya. Kita save, kita mau lihat di browser. Kita kembali ke browser, kita refresh. Coba kita arahkan dulu kursor ya ke tombol editnya. Dan pastikan di bagian bawah sini itu isi dari parameter ID-nya sudah muncul. Kalau punya saya bisa dilihat ya.
frmedit.php, parameter ID sama dengan 3. Kalau saya klik, saya arahkan ke data sebelumnya, ID-nya 2. Nah, itu harus pastikan value dari parameternya itu sudah ada. Kalau belum atau masih error, silahkan diperbaiki dulu. Ini saya klik edit. Oke, formnya sudah muncul, sudah edit data. Kemudian di sini eh, formnya sudah muncul, judul sudah berubah. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya menampilkan teksnya di sini. Jadi misalnya ketika saya klik les bahasa Inggris, saya klik edit, maka harusnya akan muncul les bahasa Inggris di sini. Ya, oke, kita mau buat seperti itu dulu. Saya buatnya di sini aja ya, di sebelum formnya boleh. Sini. PHP. Pertama, kita butuh koneksi. Lalu yang kedua, kita mengambil nilai parameter ID. Jadi saya boleh variabel ID sama dengan get ID. Oke. Kemudian kita ambil datanya ya dari database. Mengambil data dari database supaya bisa kita tampilkan nantinya. Variabel SQL saya buat select bintang from list where ID sama dengan variabel ID. Oke. Lalu kita buat query-nya. Kita beri pesan errornya ya. Oke, kemudian kita fetch datanya. Saya buat variabel data, MySQL fetch array. Oke, iya, sudah seperti ini ya. Nah, jadi tahapannya kita butuh koneksi, ambil parameternya, kemudian ambil datanya dari database. Nah, selanjutnya tinggal kita pun tampilkan di text field-nya sini. Kita tambahin satu. Sini. Value, echo, sorry, variabel data, judul. Nah, ini berfungsi supaya menampilkan judulnya di bagian text field-nya. Oke, ini saya save ya. Coba saya refresh. Oke, berhasil ya. Coba saya back dulu. Batal. Saya klik mengerjakan PR sekolah. Udah muncul. Menyiram tanaman. Muncul. Les bahasa Inggris muncul. Nah, jadi codingan yang barusan kita buat itu adalah fungsinya mengambil data sesuai dengan yang dipilih. Ini acuannya ya, parameternya tadi. Oke, gitu ya. Jadi ini perintah ada pengambilan data dari database-nya. Kemudian kita tampilkan di bagian text field-nya. Ini kalau mau lebih rapi juga boleh kita ganti. Gini sebenarnya udah benar, nggak ada masalah. Kalau mau rapi, kita ganti jadi variable ID juga sama aja sih ya. Karena variable ID ini isinya ya get ID juga. Ya aja, supaya lebih ringkas. Nah, ya. Jadi ngambilnya dari sini aja. Jadi kurang lebih seperti ini si kondisi si file editnya. Ini belum selesai ya, karena ini ketika kita klik simpan, nah, ini saya klik misalnya les bahasa Mandarin, Mandarin. Nah, ini masih objek not found. Kenapa? Karena file edit data.php-nya belum kita buat. Ya, makanya harus kita buat dulu. Intinya si formnya sudah jalan dulu. Nah, ketika formnya editnya sudah jalan, selanjutnya baru kita buat file untuk actionnya, yaitu edit data.php. File baru, kita simpan namanya edit data.php. Oke, untuk codingan di edit data.php ini sendiri, sebenarnya kita bisa kopas dari si simpan data ya, dari sini. Nah, kita bisa copy dari sini.
Jadi kalau mau di-copy boleh, misalnya saya copy ya, copy dari simpan data, saya masukin kemari. Nah, kita modifikasi ya. Jadi yang pertama tetap sama, kita butuh koneksi ke database-nya, kemudian kita ambil data dari form, tapi di sini ada tambahannya. Bukan cuma judul, kita harus mengambil si hidden field-nya tadi nih, si ID tadi. Nah, jadi di sini tambahin variabel ID sama dengan post ID. Oke. Kemudian yang awalnya ini simpan kita buat jadi edit dan perintah insert ini kita ganti ya. Oke. Ganti jadi update list set judul sama dengan variabel judul where ID sama dengan variabel ID. Oke, seperti itu. Ini tetap sama. Nah, ininya saya komentarkan dulu ya, supaya kalau seandainya terjadi error bisa kelihatan. Oke, ini saya save ya. Nah, saya kembali ke browser, saya refresh, kembali dulu ya, biar lebih enak ngelihatnya. Saya klik les bahasa Inggris, saya mau ganti menjadi les bahasa Mandarin. Saya klik edit, saya ganti les bahasa Mandarin. Kita klik tombol simpan. Oke, tidak ada error sama sekali. Kita cek database-nya apakah berubah datanya. Ini ya, sudah berubah les bahasa Mandarinnya. Nah, kalau sudah berhasil berubah seperti ini, baru kita aktifkan lagi si header location-nya. Supaya dia kembali ke halaman indeks. Ini ya, saya refresh. Tuh, kembali ya. Ini menyiram tanaman rumah, misalnya. Saya simpan. Oke, udah berhasil ya. Jadi, seperti itulah proses edit datanya. Kalau saya simpulkan, langkah pertama yang kita lakukan adalah memberikan eh, link pada href-nya, di mana tujuannya adalah ke file form edit.php dan jangan lupa kita beri parameter. Setelah itu kita buat file form editnya, ini dia, di mana codingannya kita tidak perlu mengcoding dari awal, kita bisa kopas dari si form tambah, lalu kita modifikasi bagian judul, kemudian ini ada bagian untuk mengambil datanya, kita ubah actionnya, kita tambahin hidden field-nya, dan jangan lupa kita beri value. Oke, setelah itu baru kita buat file action yaitu si edit-data.php. Nah, ini juga kita bisa kopas dari file simpan data, lalu kita modifikasi, kita tambahin untuk bagian ID, perintah SQL-nya juga kita rubah. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi inilah aplikasi to-do list-nya sudah selesai kita kerjakan mulai dari nampil data, tambah, set selesai, hapus, dan edit. Sekian video kali ini. Terima kasih dan semoga membantu.